Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas kewirausahaan A3 pada kali ini akan membawakan materi berjudul modal usaha. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Adelia Karinina Restari, yang kedua ada saya sendiri Ahmad Syaifuddin Ariski, yang ketiga ada Alifa Konita Royhana, dan yang keempat ada Muhammad Arsyad. Untuk materi sendiri, pertama kami akan membahas tentang pengertian modal, yang kedua adalah macam-macam modal usaha, yang ketiga adalah sumber-sumber modal, yang keempat kelebihan dan kekurangan modal usaha, dan terakhir kesimpulan. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian modal akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, materi pertama adalah pengertian modal. Modal atau kapital adalah segala bentuk kekayaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan yang lebih banyak lagi untuk perusahaan. Dalam perusahaan, modal memiliki beragam bentuk, termasuk kas, persediaan, pabrik, dan peralatan. Ini menurut Zimmerer pada tahun 2009. Kemudian untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, baik itu berupa uang dan tenaga atau keahlian. Nah, modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Sedangkan menurut Kashmir, pada tahun 2009, modal yang pertama kali digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan adalah prainvestasi. Prainvestasi dimulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri atau memiliki badan usaha. Contoh biaya awal yang harus dikeluarkan adalah biaya survei lapangan, biaya pembuatan studi kelayakan, izin-izin, dan biaya prainvestasi lainnya. Setelah biaya prainvestasi dikeluarkan, selanjutnya adalah biaya untuk membeli sejumlah aktiva atau harta tetap. Biaya ini dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan atau sebagai tempat atau alat untuk melakukan kegiatan seperti pembelian tanah, pendirian bangunan atau gedung, pembelian mesin-mesin, dan peralatan kantor. Di samping itu, modal juga diperlukan untuk membiayai operasi usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan. Jenis biaya ini misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Kemudian untuk kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja diperoleh dari penarikan pegawai melalui iklan, baik melalui surat kabar, kenalan, dan lain sebagainya. Dan modal bagi tenaga kerja perusahaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dan untuk materi kedua, yaitu macam-macam modal usaha, akan disampaikan oleh teman saya, Arsyad. Baik, terima kasih Ariski atas kesempatannya. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah macam-macam modal usaha. Modal usaha terdiri dari atas dua jenis, yaitu yang pertama adalah modal investasi dan yang kedua adalah modal kerja. Modal investasi dan modal kerja memiliki perbedaan baik dari segi penggunaan maupun jangka waktu. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun dan dipergunakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mobil operasional, mesin-mesin, peralatan, dan aktiva tetap lainnya. Sementara modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari 1 tahun dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha seperti biaya bahan baku, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, gaji, upah pegawai, dan lain-lain. Modal kerja atau working capital merepresentasikan dana-dana temporer perusahaan. Modal tersebut digunakan untuk mendukung operasi normal perusahaan dalam jangka pendek. Kebutuhan akan modal kerja meningkat dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam arus kas masuk dan keluar dari usaha akibat fluktuasi musiman yang biasa terjadi. Penjualan kredit, penjualan musiman, atau perubahan permintaan yang tidak dapat diramalkan akan menciptakan fluktuasi dalam arus kas perusahaan kecil. Sedangkan menurut Leonardus 2014, jenis-jenis modal juga terbagi dua,
yaitu yang pertama adalah modal tetap atau fixed capital. Modal tetap atau fixed capital adalah modal yang diperlukan untuk membeli aset tetap atau permanen seperti bangunan, tanah, komputer, dan perlengkapan. Uang yang diinvestasikan dalam aset tetap ini sifatnya cenderung beku karena tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Biasanya diperlukan sejumlah besar uang untuk membeli aset tetap, dan kredit pun biasanya diberikan dalam jangka panjang. Pemberi pinjaman modal tetap berharap aset yang telah dibeli digunakan untuk memperbaiki efisiensi dan juga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain juga untuk menciptakan perbaikan arus kas yang pada gilirannya akan menjamin pembayaran kembali. Yang kedua ialah modal pertumbuhan atau growth capital. Modal pertumbuhan atau growth capital tidak seperti modal kerja karena tidak berkaitan dengan fluktuasi musiman dari perusahaan kecil. Sebaliknya, kebutuhan akan modal pertumbuhan muncul manakala perusahaan yang telah berjalan mulai melakukan perluasan atau mengubah arah utamanya. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur kecil pembuat chip silikon komputer melihat perusahaannya meroket dalam waktu singkat. Dengan pemesanan chip yang terus berdatangan, perusahaan yang tengah berkembang tersebut memerlukan suntikan dana yang cukup besar untuk meningkatkan ukuran pabriknya, memperluas angkatan kerja penjualan dan produksinya, dan membeli lebih banyak peralatan. Selama waktu-waktu perluasan yang cepat ini, kebutuhan modal perusahaan yang sedang tumbuh menjadi sama dengan kebutuhan modal perusahaan yang baru mulai. Seperti halnya pemberi pinjaman modal tetap, pemberi pinjaman modal pertumbuhan juga berharap dana tersebut digunakan untuk memperbaiki profitabilitas dan posisi arus kas perusahaan, sehingga menjamin pembayaran kembali. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adelia Karenina Lestari. Kepada Karen, dipersilahkan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang sumber-sumber modal usaha. Jadi pada pembahasan kali ini, saya akan membagi sumber-sumber modal usaha ini ke dalam dua kategori, yaitu modal sendiri dan modal asing atau pinjaman. Kita mulai dari modal sendiri terlebih dahulu. Jadi modal sendiri ini adalah modal yang sepenuhnya dimiliki secara pribadi oleh pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Kazimir 2012, modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Nah, dalam menggunakan modal sendiri ini, biasanya usaha yang akan dibuka atau akan dijalankan itu relatif kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan modal yang digunakan, sehingga sulit untuk membuka usaha dengan skala besar sekaligus. Kemudian yang kedua tadi ada modal asing atau modal pinjaman. Jadi menurut Kazimir 2012, modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Nanti kita akan membahas lembaga-lembaga yang menyediakan jasa untuk peminjaman dana kepada UKM-UKM yang akan membuka usaha. Jadi penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha ini akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi bunga yang besarnya itu relatif. Jadi beda-beda antar lembaga. Penggunaan modal pinjaman ini mewajibkan pengembalian pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, sebelum kita mulai meminjam dana, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, apa saja? Jadi, ada tujuan perusahaan, kemudian masa pengembalian modal, biaya yang dikeluarkan, serta estimasi keuntungan. Jadi, sebelum kita meminjam modal atau meminjam dana, kita harus memikirkan dan mempersiapkan matang-matang sehingga tidak terjadi kerugian di kedepannya. Nah, mari masuk ke macam-macam modal tadi yang sudah saya jelaskan. Kita mulai dari modal sendiri terlebih dahulu. Ini ada beberapa macam peminjaman dana yang dapat kita peroleh. Nah, yang pertama ini, kalau modal sendiri itu yang pasti tadi kan, karena modal sendiri adalah milik pribadi pemilik perusahaan. Yang pertama pastinya itu dari tabungan individu. Tabungan individu ini adalah tabungan pure yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Jadi bukan dari mana-mana, dari pure tabungan pribadi pemilik.
Kemudian yang kedua yaitu teman atau saudara, atau bisa kita sebut dana usaha gabungan atau joint. Jadi kalau kita punya teman atau kerabat yang berpotensi memiliki dana lebih, kita dapat menegosiasikan usaha kita ini agar mereka ikut serta untuk menjadi pemodal di usaha kita. Nah, mau dalam jumlah besar atau jumlah kecil itu bisa kita negosiasikan. Usahakan untuk membuat perencanaan konsep usaha yang matang, lalu lakukan presentasi dan kemudian negosiasikan mengenai kebutuhan modal, jumlah, jangka waktu, pembagian hasil dari keuntungan usaha setiap bulannya, dan jangan lupa untuk membuat daftar nama relasi yang potensial sebelumnya. Ya, jadi untuk mendapatkan peluang pinjaman yang lebih besar tuh kita juga harus mempersiapkan secara matang juga. Jadi ketika kita menegosiasikan, mempresentasikan kepada teman atau kerabat kita, mereka akan lebih yakin dengan usaha kita yang akan kita jalankan. Kemudian yang ketiga yaitu investor perorangan lain. Jadi investor perorangan lain ini adalah perorangan yang melakukan investasi. Mereka melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan pendanaan dari akun milik pribadi pula. Nah, untuk bisa berinvestasi, investor perorangan biasanya melakukan penjualan dan pembelian dengan perantara broker dan dealer. Kemudian ada perusahaan-perusahaan besar, jadi dengan kata lain ini bisa disebut dengan investor intuitif. Jadi jenis investor ini menjadi pemegang saham atas nama perusahaan ketika mereka menginvestasikan dananya di suatu lembaga keuangan. Jadi contoh investor intuitif ini seperti manajer dana, perusahaan pengelola dana pensiun, dan perusahaan investasi lainnya. Kemudian ada perusahaan modal ventura, jadi ini adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nah, kegiatan usaha perusahaan modal ventura ini meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi, kemudian konversi, pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit. Kemudian yang selanjutnya itu penjualan saham. Nah, jadi saham itu dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas perusahaan, atas pendapatan perusahaan. Mereka juga akan mengikuti rapat pemegang perusahaan karena mereka juga akan menanamkan saham di perusahaan tersebut, sehingga mereka juga berhak dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian menerbitkan saham itu merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan pendanaan untuk perusahaan mereka. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik bagi para investor. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah mulai invest dari sekarang ya, yang tertarik di investasi pasti paham tentang keuntungan-keuntungan yang menarik ini dari pembelian saham atau join ikut menanam saham di suatu perusahaan. Nah, kita beralih ke macam-macam dana yang kita bisa dapat dari modal asing atau pinjaman. Itu juga ada beberapa lembaga yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kredit tanpa agunan atau KTA. Jadi beberapa lembaga perbankan meluncurkan program kredit tanpa agunan, yaitu kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan sebagai jaminan untuk keperluan konsumtif. Nah, jadi untuk para pemula usaha, kredit ini dapat menjadi salah satu pilihan atau salah satu sumber pendanaan bagi yang tidak memerlukan kredit dalam jumlah besar. Kemudian umumnya kredit yang diberikan untuk peminjaman dari KTA ini berkisar dari 5 juta sampai 150 juta. Nah, dengan jangka waktu yang beragam pula. Jadi bagi yang ingin mendirikan usaha baru mungkin akan kesulitan mendapatkannya. Tapi, namun jika kalian ingin mendapatkan pinjaman dari KTA ini,
bagi kalian yang berprofesi sebagai karyawan, maka kalian bisa menggunakan profesi tersebut untuk mendapatkan kredit ini guna membangun usaha. Yang kedua ada kredit BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi fasilitas kredit dari BPR ini relatif lebih mudah persyaratan dan prosesnya dibandingkan bank umum. BPR melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha termasuk UKM, ya terutama UKM, dengan sistem dan persyaratan yang cenderung mudah. Tapi ada yang disayangkan yaitu tingkat bunganya lebih tinggi dari lembaga-lembaga yang lain. Dan waktu pengembaliannya juga tergolong singkat. Yang selanjutnya ada leasing atau leaseback. Jadi leasing ialah program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan, di mana pinjaman tersebut diberikan tidak berupa uang tunai, namun berupa pembelian aset bergerak seperti kendaraan bermotor. Jadi untuk menunjang distribusi. Sedangkan leaseback adalah pinjaman yang diberikan pada badan usaha untuk yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang dimiliki. Jadi kalau yang leaseback tadi bisa mencairkan dengan dana dengan menangguhkan BPKB kendaraan bermotor yang dimiliki. Kemudian ada pegadaian. Jadi suatu lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah itu untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu dengan tingkat bunga yang relatif rendah dan dihitung per 2 minggu. Nah, itu definisi dari pegadaian. Nah, kalian bisa memilih produk pegadaian yang ditawarkan dengan kebutuhan usaha yang tepat, seperti kredit cepat aman, kredit angsuran sistem gadai, ataupun kredit angsuran sistem fidusial. Jadi yang selanjutnya itu ada koperasi. Jadi koperasi ini mungkin sudah tidak asing bagi kita, dan di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu koperasi kredit dan KSP atau koperasi simpan pinjam. Jadi umumnya persyaratan yang diperlukan agar kita bisa mendapatkan dana dari koperasi itu adalah kita harus menjadi bagian dari koperasi tersebut, yaitu kita harus menjadi anggota dari koperasi tersebut. Nah, dengan menjadi anggota dan melakukan simpanan, maka kalian berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit. Sebab pada umumnya koperasi hanya meminjamkan dana bagi anggota mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah pinjaman BUMN. Jadi dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN ini adalah dana kemitraan yang sebagian berasal dari laba perusahaan untuk pengusaha kecil. Nah, program dana kemitraan ini disebut juga sebagai program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Nah, BUMN ini memiliki program kemitraan ini pada beberapa perusahaan, yaitu seperti PT Jam Sostek, Pertamina, kemudian PT Gas Negara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pinjaman departemen. Jadi pemerintah kita juga memberikan program kredit usaha kecil melalui beberapa departemen yang tersedia. Ada 3 departemen yang mempunyai fasilitas pembiayaan untuk UKM, yaitu Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, dan Departemen Perindustrian. Khusus untuk usaha rumah makan, departemen yang memungkinkan untuk memberikan pinjaman adalah Departemen Koperasi. Jadi disesuaikan saja dengan usaha yang kalian akan jalankan. Jadi itu saja materi yang saya jelaskan. Kemudian pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Alifa Konita Rohyana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan suatu modal usaha. Yang pertama ialah kelebihan modal sendiri. Kelebihan modal sendiri yaitu tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan itu. Dan yang kedua, tidak bergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal itu sendiri. Dan yang ketiga, tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir, tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Selain itu, kekurangan dari modal sendiri yaitu jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.
Dan yang kedua, perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kriteria dan prospek usahanya. Dan yang terakhir yaitu kurangnya motivasi dari pemilik usaha karena mereka menggunakan modal sendiri sehingga motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing. Dan yang selanjutnya ialah kelebihan modal pinjaman. Yang pertama yaitu jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek yang cerah. Yang kedua yaitu motivasi usaha yang tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri, karena jika mereka menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha mereka lebih tinggi. Ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar. Yang selanjutnya yaitu kekurangan modal pinjaman. Yang pertama, mereka akan dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti bunga, biaya administrasi, biaya komisi dan provinsi, materai, serta asuransi. Dan yang kedua, dananya harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung. Dan yang terakhir yaitu beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan masalah akan mengakibatkan kerugian berdampak yang akan terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atau utang yang belum atau akan dibayar. Baik, setelah pemaparan materi dari teman-teman saya, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi untuk presentasi kami pada kesempatan ini. Nah, kesimpulannya itu adalah modal dalam bisnis dibagi menjadi modal investasi atau modal jangka panjang dan juga modal kerja atau modal jangka pendek. Modal bisa berasal dari pemilik modal sendiri atau pinjaman atau modal asing seperti KTA, kredit BPR, leasing, dan lainnya. Koperasi, BUMN, dan program kredit pemerintah juga bisa menjadi sumber modal. Pemilihan sumber modal harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan situasi ekonomi. Modal sangat penting untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis dengan bijak. Baik, kemudian ada sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh kami. Terdapat 4 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab di dalam kolom komentar di bawah. Pertanyaan pertama, sebutkan bentuk-bentuk modal dalam perusahaan. Pertanyaan kedua, mengapa seseorang yang modalnya berasal dari modal pinjaman memiliki motivasi usaha yang lebih tinggi dibanding dengan yang memakai modal sendiri? Pertanyaan ketiga, apa saja perbedaan antara modal investasi dan modal kerja? Dan yang keempat, sebutkan sumber-sumber modal asing atau pinjaman. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang telah kami sampaikan, bisa mengetiknya di kolom komentar YouTube di bawah. Terima kasih.